100, apa kabar? Bertemu lagi dengan Kak Karin nih. Di video kali ini kita akan mempelajari struktur fungsi tubuh manusia. Tapi sebelum itu, kalian pernah tahu gak sih cara tangan kita bergerak? Atau bagaimana darah kita mengalir ke seluruh tubuh? Bagaimana makanan yang kita makan bisa sampai menjadi feses? Atau kalau misalnya kita disentuh, tubuh kita bisa memberikan refleks? Nah, semua itu akan kita pelajari pada topik kali ini. Kita mulai dari sistem kerja otot manusia. Otot merupakan salah satu jaringan dalam tubuh manusia maupun hewan yang berperan sebagai alat gerak aktif yang dapat menggerakkan rangka tubuh manusia serta pergerakan dari organ dalam tubuh. Otot membentuk 43% berat badan dan lebih dari sepertiganya merupakan protein tubuh. Dan setelahnya adalah tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Proses vital di dalam tubuh seperti kontraksi jantung, kontraksi pembuluh darah, pernafasan, gerak peristaltik usus terjadi karena adanya aktivitas otot. Kira-kira apa saja ya fungsi otot? Pertama, otot menghasilkan gerak rangka, seperti kontraksi dan relaksasi otot yang menempel pada rangka dapat menggerakkan rangka. Fungsi kedua, untuk mempertahankan postur dan posisi tubuh. Misalnya, mempertahankan posisi kepala saat membaca buku, berjalan dengan posisi tegak, dan lain sebagainya. Ketiga, mengatur pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh. Misalnya, menelan, buang air besar maupun kecil, semua tersebut dipengaruhi oleh otot rangka yang menyeliputinya. Keempat, menyokong jaringan lunak, menggerakkan organ dalam tubuh seperti usus, jantung, dan sistem tubuh lainnya. Dan fungsi yang terakhir, untuk mempertahankan suhu tubuh, kontraksi rangka memerlukan energi dan menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu normal bagi tubuh. Ada 3 jenis otot dalam tubuh kita, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kita bahas satu persatu ya. Jenis otot yang pertama yaitu otot polos. Otot polos yaitu otot yang menggerakkan tubuh manusia yang sistem kerjanya distimulasi oleh sistem saraf otonom atau sistem saraf tak sadar pada manusia. Otot polos ini tersusun atas sel-sel yang berbentuk gelendong yang pada setiap ujungnya berbentuk runcing dan memiliki satu inti sel. Ciri-ciri otot polos yaitu memiliki periode waktu saat melakukan kontraksi berkisar 3-180 detik. Bentuknya gelendong seperti perahu dan kedua ujungnya berbentuk runcing. Otot polos terletak pada otot usus, otot saluran peredaran darah, otot saluran kemih, dan organ dalam lainnya. Otot polos hanya mempunyai satu inti sel yang terletak di tengah. Sistem bergerak dari otot polos lambat dan menyebabkan mudah lelah. Dan otot polos dipengaruhi oleh sistem saraf otonom. Kemudian jenis yang kedua yaitu otot lurik. Otot lurik biasa disebut dengan otot rangka karena otot lurik melekat pada rangka manusia dan memiliki bagian sisi gelap dan terang yang melintang berselang-seling sehingga berbentuk lurik. Ciri-ciri otot lurik yaitu berbentuk silindris dengan garis gelap terang tanpa ada cabang. Otot lurik melekat pada rangka dan bekerja di bawah sistem saraf sadar melalui perintah otak. Pergerakan otot lurik sangat cepat, namun mudah lelah. Otot lurik memiliki banyak inti sel pada bagian tepi dan bentuknya panjang. Otot lurik juga mempunyai pigmen mioglobin. Selain ciri-ciri tersebut, otot lurik juga terdiri dari 2 jenis, yaitu otot merah dan otot pucat. Otot merah memiliki sarkoplasma, mitokondria, dan mioglobin dengan jumlah yang relatif lebih banyak bila dibandingkan dengan otot pucat, tetapi memiliki miofibril relatif sedikit. Miofibril membentuk lapang Cohen atau Cohen-Spale berbentuk kelompok dengan tanda batas yang jelas. Sedangkan otot pucat memiliki sarkoplasma,
mitokondria, dan mioglobin relatif lebih sedikit, namun miofibrilnya yang sangat banyak. Miofibril tidak membentuk lapang Cohen atau Cohen field layaknya otot merah. Otot pucat ini bekerja dengan sangat cepat dan kuat, namun sangat mudah lelah. Kemudian jenis otot yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung atau miokardium merupakan perpaduan otot lurik dan otot polos. Otot jantung bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Fungsinya untuk memompa darah dan mengalirkannya ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia karena dikelola oleh saraf simpatik dan parasimpatik. Adapun ciri-ciri otot jantung yaitu bentuknya silindris atau bulat pipih, memiliki banyak cabang yaitu sinsitium. Otot jantung terletak di dalam jantung dan terdapat satu inti sel yang letaknya di tengah. Otot jantung bekerja dengan dipengaruhi oleh saraf simpatik dan parasimpatik sehingga tanpa kesadaran manusia serta tidak membutuhkan istirahat dalam bekerja. Nah, itu tadi penjelasan jenis-jenis otot dalam tubuh kita. Sekarang kita akan bahas bagaimana sih cara kerja otot. Cara kerja otot dibagi menjadi dua, yaitu otot sinergis dan otot antagonis. Kalau otot sinergis, antar otot saling bekerja sama, dalam artian otot-otot tersebut berkontraksi dan berelaksasi secara bersamaan. Otot sinergis dibagi menjadi dua, yaitu otot volunter dan involunter. Otot volunter dipengaruhi oleh saraf somatik dan berada dalam kontrol otak, contohnya otot lurik. Sedangkan otot involunter dipengaruhi oleh saraf otonom dan tidak berada di bawah kontrol otak, contohnya otot polos dan otot jantung. Selanjutnya, cara kerja otot yang kedua yaitu otot antagonis. Otot antagonis yaitu dua otot yang bekerja berlawanan. Artinya, apabila ada satu berkontraksi, maka otot yang lainnya melakukan relaksasi. Otot antagonis ini terdapat pada otot bisep dan tricep. Otot bisep adalah otot yang memiliki dua ujung tendon atau hubungan antara tulang dan otot dan terletak di lengan atas bagian depan. Sedangkan otot tricep merupakan salah satu otot yang mempunyai tiga ujung tendon dan terletak di lengan atas bagian belakang. Berikut ini adalah ilustrasi cara kerja otot antagonis. Nah, bagaimana? Semakin tahu kan sistem kerja otot pada manusia? Selanjutnya kita akan bahas mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah manusia merupakan suatu sistem organ yang memiliki fungsi memindahkan zat ke sel dan dari sel. Sistem yang disebut juga sistem kardiovaskular ini membantu stabilitas suhu dan pH tubuh. Sistem peredaran darah merupakan bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Inilah yang menjamin kelangsungan hidup organisme. Pada sistem peredaran darah manusia, ada beberapa komponen yang tersusun atas jantung sebagai pusat peredaran darah, pembuluh-pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Kita mulai dari jantung ya. Jantung merupakan organ yang berfungsi sebagai pompa untuk mengedarkan darah. Jantung bisa berupa tabung lurus seperti laba-laba dan cacing anelit atau struktur yang agak lebih rumit. Jantung memiliki 4 ruang yang terbagi sempurna, yakni 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventricle. Mereka terletak di dalam rongga dada sebelah kiri di atas diafragma. 2 atrium bertindak sebagai ruang penerima untuk darah memasuki jantung. Sementara ventricle lebih berotot memompa darah keluar jantung. Jantung meskipun satu organ dapat dianggap sebagai 2 pompa yang mendorong darah melalui 2 sirkuit yang berbeda. Atrium kanan menerima darah vena dari kepala, dada, dan lengan melalui vena besar yang disebut vena cava superior atau pembuluh balik besar atas. Kemudian darah dari perut, daerah panggul, dan kaki melalui vena cava inferior atau pembuluh balik besar bawah. Darah kemudian melewati katup trikuspid
ke ventrikel kanan yang mendorong melalui arteri ke paru-paru. Di paru-paru, darah vena bersentuhan dengan udara yang dihirup, mengambil oksigen dan kehilangan karbon dioksida. Darah teroksigenasi dikembalikan ke atrium kiri melalui vena paru-paru. Katup di jantung memungkinkan darah mengalir dalam satu arah saja dan membantu menjaga tekanan yang dibutuhkan untuk memompa darah. Jantung terbungkus oleh kantong perikardium yang terdiri dari dua lembar. Lamina panistalis di sebelah luar dan lamina visceralis yang menempel pada dinding jantung. Komponen sistem peredaran darah selanjutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah di tubuh manusia atau hewan adalah tempat darah bersirkulasi. Pembuluh yang membawa darah jauh dari jantung disebut arteri, dan rantingnya yang sangat kecil disebut arteriol. Pembuluh darah terdiri atas arteri dan vena. Arteri berhubungan langsung dengan vena pada bagian kapiler dan venula endotelium. Arteri dan vena terletak bersebelahan. Dinding arteri lebih tebal dari dinding vena. Dinding arteri dan vena mempunyai 3 lapisan, yaitu lapisan bagian dalam yang terdiri dari endotelium, lapisan bagian tengah yang terdiri dari otot dengan serat elastis, dan lapisan bagian luar yang terdiri dari jaringan ikat ditambah dengan serat elastis. Cabang terkecil dari arteri dan vena disebut kapiler. Pembuluh kapiler memiliki diameter yang sangat kecil dan hanya memiliki satu lapisan tunggal, endotelium, dan sebuah membran basal. Dan komponen yang terakhir yaitu darah. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup, karena darah yang dialirkan dari dan seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Kemudian darah mengalir melewati jantung sebanyak 2 kali, sehingga disebut sebagai peredaran darah ganda. Peredaran darah tersebut terdiri dari 2 macam. Yang pertama, peredaran darah panjang atau sistemik. Peredaran sistemik adalah peredaran yang mengalirkan darah yang kaya oksigen dari bilik atau ventrikel kiri jantung. Selanjutnya diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Oksigen bertukar dengan karbon dioksida di jaringan tubuh, lalu darah yang kaya karbon dioksida dibawa melalui vena menuju serambi kanan atau atrium jantung. Yang kedua, peredaran darah pendek atau pulmonal. Peredaran pulmonal adalah peredaran yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Darah yang kaya karbon dioksida dari bilik kanan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di alveolus, paru-paru darah tersebut bertukar dengan darah yang kaya akan oksigen dan selanjutnya dialirkan ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Proses peredaran darah dipengaruhi juga oleh kecepatan darah, luas penampang pembuluh darah, tekanan darah, dan kerja otot yang terdapat pada jantung dan pembuluh darah. Selain dapat mengalir ke seluruh tubuh, darah pada manusia juga dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Ada golongan darah A, B, AB, dan O. Apa sih bedanya golongan darah manusia? Yuk kita pelajari satu persatu. Darah diklasifikasi dalam 3 golongan, yaitu ABO, MN, dan Rhesus atau RH. Ketiga klasifikasi tersebut ditemukan oleh Karl Landsteiner dan 3 ilmuwan lainnya sepanjang 1901 hingga 1940. Penggolongan ABO ditemukan pertama kali oleh Landsteiner, seorang ahli imunologis dan patologis asal Austria pada 1901. Pada 1927, bersama dengan Philip Levin, Landsteiner kembali menemukan penggolongan darah berdasarkan faktor M, MN, dan N. Lalu, pada 1940, sistem penggolongan darah dengan Rhesus atau RH ditemukan bersama Alexander Wiener. Rangkaian penemuannya itu membuat Landsteiner menjadi penerima penghargaan Nobel pada 1930. Sistem klasifikasi ABO menggolongkan darah menjadi 4 jenis, yaitu A, B, AB, dan O. Penggolongan ini didasari pada keberadaan antigen dan antibodi A dan B dalam darah. Penggolongannya adalah sebagai berikut. Pertama,
Golongan darah A memiliki genotip IAIA atau IAIO. Golongan darah ini eritrositnya mengandung antigen A atau aglutinogen A, dan plasma darahnya mampu membentuk antibodi beta atau aglutinin beta. Kedua, golongan darah B memiliki genotip IBIB atau IBIO. Golongan darah ini eritrositnya mengandung antigen B atau aglutinogen B, dan plasma darahnya mengandung antibodi alfa atau aglutinin alfa. Ketiga, golongan darah AB memiliki genotip IAIB. Golongan darah ini eritrositnya mengandung antigen A dan antigen B. Namun, golongan darah AB tidak memiliki antibodi atau aglutinin baik alfa maupun beta. Keempat, golongan darah O memiliki genotip IO-IO. Golongan darah ini tidak memiliki antigen baik A maupun B dalam eritrositnya. Namun, golongan darah O, plasma darahnya memiliki antibodi alfa dan beta. Kemudian, pada penggolongan darah sistem MN didasari pada penemuan dua macam antigen yang disebut dengan antigen M dan antigen N. Terdapat tiga macam penggolongan darah sistem MN, yaitu golongan darah M, N, dan MN. Ketiga golongan darah tersebut tidak membentuk antibodi yang disebut zat anti-M maupun anti-N. Zat anti-M dan anti-N didapat melalui serum tubuh kelinci, di mana mengandung antibodi yang disuntikan ke tubuh manusia. Zat anti-M dan zat anti-N tersebut dapat menimbulkan penggumpalan. Oleh karena itu, penggolongan sistem MN diuji dengan tes antiserum dari kelinci. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika dites dengan antiserum mengandung anti-M, ditemukan adanya penggumpalan. Sementara pada antiserum yang mengandung anti-N, tidak terjadi penggumpalan. Maka orang yang diujikan bergolongan darah M. Kemudian, jika dites dengan antiserum mengandung anti-N, ditemukan adanya penggumpalan. Sementara pada antiserum yang mengandung anti-M tidak terjadi penggumpalan. Maka, orang yang diujikan bergolongan darah N. Terakhir, jika dites dengan antiserum mengandung anti-M dan anti-N mengalami penggumpalan, maka orang yang diujikan bergolongan darah MN. Penggolongan darah sistem resus atau RH berdasarkan pada penemuan jenis antigen resus dalam eritrosit manusia. Penggolongan darah sistem RH ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu orang dengan resus positif atau RH+, dan orang dengan resus negatif atau RH-. Resus positif adalah orang yang memiliki antigen resus dalam darahnya, sementara yang tidak memiliki resus disebut sebagai resus negatif. Baik golongan RH+ maupun RH- membentuk antibodi resus dalam plasma darahnya. Situasi penggumpalan dapat terjadi apabila orang dengan RH- menerima transfusi dari golongan darah RH+. Namun, jika orang RH+ menerima darah dari orang RH- maupun RH+, tidak akan terjadi penggumpalan darah. Hal ini terjadi karena antibodi terhadap resus akan terbentuk pada orang yang bergolongan darah resus negatif. Kondisi perbedaan resus ini berpengaruh besar pada perkawinan. Apabila pria dengan RH+ menikah dengan wanita RH-, ada kemungkinan anaknya akan menderita eritroblastosis fetalis atau penyakit kuning bayi. Selain itu, perkawinan beda resus juga dapat meningkatkan kasus inkompatibilitas resus antara ibu dan janin. Hal ini dapat menyebabkan sel antibodi ibu mencoba menghancurkan sel darah merah janin yang mengakibatkan anemia pada janin.
Wah, makin seru ya pembahasan kita kali ini. Selain ada sistem kerja otot, sistem peredaran darah, dan sistem penggolongan darah yang sudah kakak jelaskan tadi, tubuh kita juga masih ada beberapa sistem lainnya nih. Seperti sistem pencernaan, sistem saraf, sistem ekskresi, dan sistem hormon. Tapi semua itu akan kita bahas pada kesempatan berikutnya ya. Sampai sini dulu pembahasan kita kali ini. Kak Karin pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Tetap semangat dan selamat belajar!